Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budian dan juga teman-teman semua. Di sini saya Salma Fauzia, izin mencoba mempresentasikan salah satu dari 1001 inventions, yaitu perpustakaan. Oke, sebagai pembuka di sini terdapat Al-Quran. Jadi, before the science books came, the very first book in Islam in the 7th century, this was the Quran. Nah, seperti yang sama-sama kita semua sudah ketahui, bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau dibulatkan menjadi 23 tahun dengan perincian 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, sekarang bagaimana ya sejarah kodifikasi dari Al-Quran? Nah, di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman ini, pengumpulan Al-Quran ditempuh melalui dua cara, yaitu al-jam'u fi sudur atau dikumpulkan dalam hati, yaitu dilakukan melalui metode hafalan para sahabat. Yang kedua, al-jam'u fi sutur, dikumpulkan di media tertentu. Hasil penulisan Al-Quran belum tersusun secara berurutan sesuai ayat ataupun surahnya. Tetapi Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada para penulis ayat-ayat Al-Quran tentang letak tiap-tiap ayat dan surahnya. Selanjutnya di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah menyimpan beberapa naskah atau manuskrip Al-Quran. Naskah-naskah ini pun kemudian dikumpulkan, tetapi susunannya didasarkan pada urutan turunnya ayat. Pengumpulan naskah-naskah Al-Quran pada masa Abu Bakar ini disebabkan gugurnya banyak para penghafal Al-Quran pada Perang Yamamah. Kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi penanggung jawab utama dalam memeriksa dan meneliti naskah-naskah Al-Quran yang ada untuk kemudian dikumpulkan dan disusun ke dalam satu jilid besar atau master volume. Setelah menjadi satu master volume, naskah Al-Quran hasil pengumpulan Zaid ini disimpan oleh Abu Bakar. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 12 Hijriah. Selanjutnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, naskah besar ini disimpan oleh khalifah sesudahnya, yaitu Umar. Sepeninggal Umar, master volume ini disimpan oleh putri Umar yang hafal Al-Quran, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Hafsah terpilih untuk menjaga mushaf juga dengan pertimbangan dia adalah salah seorang istri dari Rasulullah SAW. Umar mengirim para sahabat yang kredibel dan memiliki kapasitas tinggi dalam bidang bacaan dan kandungan Al-Quran ke wilayah-wilayah Islam yang baru dikuasai. Selanjutnya di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di sini terdapat benih-benih perselisihan di antara pemeluk Islam dari kalangan non-Arab karena mereka membaca Al-Quran dengan dialek bahasa masing-masing, membuat Utsman berinisiatif meminta Hafsah untuk meminjamkan mushaf yang dipegangnya agar disalin oleh tim yang telah dibentuk oleh Utsman. Kodifikasi dan penyalinan kembali mushaf Al-Quran ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Utsman membuat salinan Al-Quran sejumlah 6 mushaf. Mushaf hasil salinan tersebut dikirimkan ke kota-kota besar, yaitu Kufah, Basrah, Mesir, dan juga Yaman. Utsman sendiri meminta satu mazhab untuk ia simpan di Madinah saat ini, belakangan dikenal sebagai mushaf Al-Imam. Berpegang pada Rosim Al-Anbad yang tidak dilengkapi harokat dan nukot atau titik sebagai pembeda huruf. Nah, selanjutnya di zaman Khalifah Ali bin Abu Thalib. Di sini tersebarnya cahaya Islam di hampir seluruh penjuru dunia dan dipeluk oleh berbagai macam suku dan bangsa yang memiliki bahasa yang berbeda-beda, memberikan inspirasi kepada salah seorang qarib Khalifah Ali bin Abu Thalib, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali, untuk membuat tanda baca Nuqatul I'rab yang kemudian dikenal dengan istilah harokat. Nah, selanjutnya di
Sejak abad ke-8, Muslim itu mulai memproduksi buku karena mereka tahu cara membuat kertas dan mereka sangat didorong untuk merekam semua eksperimen. Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun membayar berat setiap buku kepada penerjemah dengan emas yang mereka terjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Ini menghasilkan setumpuk besar buku yang menarik perhatian dan rasa hormat dari generasi berikutnya, yaitu Muslim dan juga non-Muslim. Selama dinasti Abbasiyah, ratusan perpustakaan dibuka serta terdapat ribuan buku tersedia bagi pembaca. Oke, selanjutnya di sini terdapat perpustakaan masjid. Nah, perpustakaan masjid ini disebut juga dengan Dar al-Kutub atau The House of Book. Dan ini menjadi fokus aktivitas para intelektual. Nah, di sini terdapat para penulis dan cendekiawan mendiktekan hasil studi mereka kepada halayak umum dari kaum muda, cendekiawan, dan juga orang awam yang tertarik. Nah, di sini juga terdapat warok atau juru tulis profesional yang kemudian menyalin dan mengubahnya menjadi buku. Nah, mengembangkan keterikatan yang kuat pada buku, Muslim menyukai pengumpulan buku dan ada keinginan untuk mendirikan perpustakaan. Buku-buku atau manuskrip di perpustakaan tersebut seukuran buku modern, kertasnya berkualitas baik dan dijilid dengan sampul kulit. Koleksi buku masyarakat begitu luas sehingga mustahil menemukan masjid, lembaga pendidikan, tanpa adanya koleksi buku. Nah, selanjutnya di Aleppo di Suriah memiliki perpustakaan masjid terbesar dan tertua yang disebut dengan Saifiyah di Masjid Agung Umayyah dengan koleksi 10.000 jilid. Ini diwariskan oleh penguasa kota yang paling terkenal, yaitu Pangeran Saifi al-Daula. Saifiyah adalah yang tertua dan juga yang terbesar. Nah, kalau Saifiyah adalah yang tertua dan terbesar, di sini juga terdapat perpustakaan di komplek kampus Masjid Zaituna di Tunis, dan ini tuh dikatakan sebagai yang terkaya dari semuanya. Perpustakaan ini memiliki puluhan ribu buku dan dikatakan bahwa sebagian besar penguasa dinasti Hafsid saling bersaing untuk mendapatkan prestise yang terkait dengan pemeliharaan dan pertahanan perpustakaan ini. Selanjutnya, sebelum bangsa Mongol menghancurkan Baghdad, kota ini memiliki 36 perpustakaan dan lebih dari 100 penjual buku serta beberapa di antaranya juga penerbit. Ada cerita dari Al-Jahiz, seorang filsuf Muslim abad ke-8 dan sastrawan, kembali ke rumahnya di Basra setelah menghabiskan lebih dari 50 tahun di Baghdad mempelajari dan menulis sekitar 200 buku. This includes the 7-volume Book of Animals yang memiliki pengamatan tentang social organization of ants, communication between animals, and the effect of diet and environment. Buku lainnya adalah The Art of Keeping One Mouth Shut and Against Civil Servants. Ia wafat pada usia 92 tahun ketika setumpuk buku itu menimpanya. Nah, sekarang juga ada cerita dari sejarawan Al-Jaburi. Sejarawan Al-Jaburi ini mengatakan bahwa Naila Khotun berasal dari Turki mendirikan sebuah masjid untuk mengenang mendiang suaminya, yaitu Murad Effendi, mendirikan sebuah sekolah dan perpustakaan di sana. Buku-buku lain datang dari para cendekiawan yang berkeliling saat menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada masjid-masjid yang telah memberi mereka akomodasi, makanan, dan juga alat tulis gratis. Baik, selanjutnya di Shiraz, Iran, abad ke-10 digambarkan oleh sejarawan abad pertengahan, yaitu Al-Muqaddasi. Beberapa perpustakaan seperti Shiraz, Cordoba, dan juga Kairo berada di gedung yang terpisah dari masjid. Luas dengan banyak ruangan untuk kegunaan yang berbeda. Pertama ada galeri rak untuk menyimpan buku, kedua terdapat ruang baca, dan yang ketiga ruangan untuk membuat salinan naskah. Ruangan tersebut cukup terang dan nyaman, disertai juga fasilitas seperti karpet, tikar, dan tentunya terdapat tempat duduk.
Nah, sekarang bagaimana ya cara meminjam buku di perpustakaan pada saat itu? Nah, sebagian besar peminjaman buku memiliki aturan dan regulasi seperti saat ini. Jadi sama seperti pada zaman sekarang. Pembaca diimbau untuk berhati-hati terhadap buku yang dipinjam dan tidak menulis komentar atau mengoreksi kesalahan yang ditemukan dalam buku. Akan tetapi bisa melaporkannya kepada pustakawan yang terdapat di perpustakaan tersebut. Mereka juga harus mengembalikan buku yang dipinjam pada tanggal tertentu. Nah, di perpustakaan ini kan terdapat juga pustakawan. Nah, pustakawan ini ditunjuk untuk mengambil alih dan ini adalah posisi yang sangat terhormat. Hanya untuk yang terpelajar. Hanya mereka yang of unusual attainment yang dianggap sebagai penjaga perpustakaan, penjaga, dan juga pelindung dari pengetahuan. Nah, Profesor Rogib Asirjani dalam sumbangan Peradaban Islam pada Dunia tahun 2009 mengklasifikasi perpustakaan dalam konteks peradaban Islam. Yang pertama ada perpustakaan akademi, contohnya adalah Baitul Al-Hikmah di Baghdad. Yang kedua ada perpustakaan khusus, jenis ini lebih bersifat swasta atau alih-alih publik. Asirjani menjelaskan di era kejayaan Islam, banyak sekali ilmuwan muslim yang memiliki perpustakaan dengan koleksi yang sangat berlimpah. Selanjutnya ada perpustakaan umum. Dalam hal ini, umat Islam meletakkan dasar-dasar manajemen perpustakaan modern. Selanjutnya, yang keempat ada perpustakaan sekolah. Asirjani menerangkan, di negeri-negeri Islam, semua sekolah dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan. Sama seperti zaman sekarang, di mana ada sekolah, pasti di situ ada perpustakaan. Nah, selanjutnya ada perpustakaan yang tumbuh dari masjid atau universitas. Sejarah Al-Qarawiyyin bermula dari sebuah masjid dan perpustakaan yang didirikan Fatimah Al-Fihri. Setelah menerima warisan dari ayahnya, seorang pedagang sukses, dia berinisiatif mengukuhkan masjid sebagai pusat kegiatan keilmuan masyarakat. Nah, sebagai penutup, di sini terdapat sebuah quotes dari Al-Jahiz, Muslim philosopher and man of literature, 8th century Basra, Iraq, yang berbunyi, "The book is silent as long as you need silence, eloquent whenever you want scores. He never interrupts you if you are engaged, but if you feel lonely, he will be a good companion. He is a friend who never deceives or flatters you, and he is a companion who does not grow tired with you." Nah, di sini berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam presentasi pada kali ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.